Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji normalitas dengan metode chi-square pada Microsoft Excel. Jadi sebenarnya penggunaan Microsoft Excel ini untuk uji normalitas sama saja dengan kalian menghitung secara manual ya. Tapi kenapa menggunakan Microsoft Excel itu supaya membantu kalian dalam hal perhitungan. Jadi kalian tidak perlu menghitung satu persatu, itu banyak yang bisa diautomatisasi menggunakan Microsoft Excel. Jadi yang pertama untuk menentukan normalitas suatu data dengan metode chi-square ini kita membutuhkan beberapa data. Yang pertama itu ada batas kelas, terus ada ZI atau nilai skor baku, terus ada FZ atau nilai Z tabel, terus ada luas kelas interval, ada FE atau frekuensi harapan ya, terus ada FO atau frekuensi objek. Selanjutnya kita menentukan FO kurang FE kuadrat per FE ya untuk mencari nilai chi-square-nya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi yang pertama untuk batas kelas ini kita akan menentukan nilai batas kelas dari batas kelas yang paling bawah sampai yang paling atas ya. Kita tahu kalau uji chi-square ini dia itu digunakan atau hanya bisa digunakan pada data yang sudah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Ya, jadi kita sudah punya kelas-kelas tertentu. Di sini sudah ada datanya, kelasnya, dan frekuensinya masing-masing. Ya, di sini kalian perhatikan cara penulisan kelas. Saya menuliskan kelasnya ini dalam 3 kolom. Ya, kenapa? Untuk memisahkan setiap angkanya, setiap tepi bawah dengan tepi atasnya, terus dengan pemisahnya. Ya, ini supaya memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Nah, kita lihat dulu batas kelas yang paling pertama itu kita dapatkan dari batas kelas yang paling bawah dari kelas yang ini itu kita dapatkan dengan mengurangkan tepi bawahnya dari kelas ini dengan 0,5. Itu kalau bilangan tepi bawahnya adalah bilangan bulat. Sementara kalau misalnya bilangannya adalah bilangan yang eh, ada angka di belakang koma, misalnya satu angka di belakang koma, berarti kita akan kurangi dengan 0,05 dan seterusnya ya. Kita langsung saja, ini berarti sama dengan tepi bawahnya dikurangi 0,5. Oke, perlu juga diperhatikan penggunaan koma di Microsoft Excel ya. Jadi ada itu tergantung dari pengaturan di komputer kalian masing-masing ya. Jadi ada yang Microsoft Excel-nya itu menggunakan tanda koma seperti ini dalam Microsoft Excel-nya, tapi ada juga yang menggunakan tanda titik ya. Jadi silakan kalian sesuaikan. Kalau misalnya pada saat menuliskan rumus dia error menggunakan tanda titik, berarti kalian harus menggunakan tanda koma, gitu pula sebaliknya. Di komputer saya itu menggunakan tanda titik seperti ini untuk menunjukkan 0,5. Oke, tinggal sama dengan ya. Selanjutnya ini kita tarik ke bawah ya sampai kelas yang ke-6 ini. Nah, selanjutnya untuk kelas terakhir ini menunjukkan batas kelas yang paling tinggi atau yang paling atas. Itu kita bisa dapatkan dari batas atas untuk kelas yang terakhir. Berarti kalau batas atas, kalau tadi batas bawah kita kurangi dengan 0,5, batas atas kita akan tambah dengan 0,5. Oke, kita dapatkan batas atasnya. Selanjutnya, kita akan cari nilai baku atau nilai Z. Ini kita bisa dapatkan dengan mengoperasikan batas kelas dengan rata-rata dan standar deviasi. Ya, tapi karena kita belum punya, maka kita cari dulu. Kita tahu kalau untuk data berkelompok seperti ini yang sudah punya kelas-kelas, kita bisa menentukan rata-rata kelasnya menggunakan rumus ini, sementara standar deviasinya menggunakan rumus yang ini, ya. Jadi untuk yang rata-rata di sini kan FI kali XI ya. Jadi XI-nya itu bisa kita dapatkan dari tepi bawah tiap kelas ya ditambah dengan tepi atasnya, terus kita bagi 2. Oke. Nah, dapatnya seperti ini. Tinggal kita tarik. Oke. Jadi cara tariknya seperti kalian muncul begini di sudut kanan bawah dari tiap sel seperti ini sampai dia muncul tanda plus hitam seperti itu baru kalian tarik. Oke, didapatkan seperti ini. FI-nya itu tinggal kita copy saja dari sini. Ya. Selanjutnya kita cari FI kali XI. Kenapa? Karena sesuai untuk rumusnya ya. Kita butuh FI kali XI dan butuh FI kali XI kuadrat. FI kali XI berarti sama dengan sini FI-nya kali XI-nya, kita enter. Oke, selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Untuk yang bentuk kuadratnya berarti
sama dengan lagi FI dikali dalam kurung ininya kita kuadratkan ya. Kita enter. Lalu kita tarik lagi. Selanjutnya untuk baik rata-rata maupun standar deviasi, kita membutuhkan jumlah ya. Ini dari nota ini gambar sigma ini itu berarti jumlah. Yang pertama dari sini jumlah FI-nya berarti kita menggunakan rumus sum dalam kurung. Tinggal blok tempat yang mau kita tentukan jumlahnya, angka-angkanya apa saja, kita enter. Oke, untuk mencari yang FIXI dan FIXI kuadrat ini tinggal kita geser ya. Atau kalian bisa menulis juga ulang rumus sum tadi, tapi lebih mudah kalau kita geser saja, geser ke kanan. Kalau muncul tanda panah hitam seperti di tanda tambah hitam, tinggal kita geser ke kanan. Oke, didapatkan jumlah untuk masing-masing. Selanjutnya pertama kita cari rata-rata, rumusnya adalah sigma FIXI dibagi sigma FI. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini sigma FI itu sama saja dengan N-nya ya, atau banyak datanya. Jadi kita sama dengan sigma FIXI yang ini dibagi dengan sigma FI kan ini. Enter, ini hasilnya. Selanjutnya untuk standar deviasi, kalian perhatikan di sini standar deviasi adalah akar dari variansnya. Karena akar kita bisa menggunakan rumus SQRT di sini. Terus kita memasukkan masing-masing ini ya satu persatu. Yang pertama FIX sigma FIXI kuadrat dulu. Berarti yang ini ya. Terus saya tutup. Terus kita kurang dengan dalam kurung sigma FIXI kita kuadratkan, berarti pakai kurung lagi ya. Karena kita mau kuadratkan yang ini. Ya, ini jadi pada saat menuliskan rumus seperti ini penggunaan dalam kurung itu sangat berpengaruh. Jadi lakukan dengan hati-hati ya. Jadi salah penggunaan kurung bisa mengakibatkan di salah perhitungan. Oke, selanjutnya itu kita bagi dengan N-nya. Nah, ini N-nya. Oke, kita kurung lagi. Terus tutup kurung lagi sekali lagi, baru kita bagi dengan N kurang 1. Karena N-nya 150, berarti 150 kurang 1 itu 149. Tutup kurung lalu enter. Oke, didapatkan standar deviasinya 7,01 sekian-sekian. Selanjutnya mencari ZI, itu tinggal menggunakan rumus batas kelas ya, dikurangi dengan rata-rata, terus dibagi dengan standar deviasi. Oke, kita enter ya, kita lihat hasilnya ini. Karena kita mau scroll ke bawah dan dimana di sini nilai rata-rata sama standar deviasinya tidak berubah, ini kita harus tambahkan dollar sign-nya dulu ya, tanda dolar. Oke, kita tambahkan di sini supaya dia tetap atau tidak bergeser selnya pada saat kita tarik. Oke, yang ini tidak pakai tanda dolar ya, karena ini kita mau mengikuti nilai yang ada di kolom E ini. Oke, ini tinggal kita tarik ke bawah, dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita menentukan nilai FZ. Jadi nilai FZ ini kalau secara manual kalian bisa mengecek satu persatu dengan berdasarkan nilai Z ini pada tabel normal atau tabel Z. Ya, tapi kalau di Excel kalian tinggal tuliskan rumus norms dist ya, terus dalam kurung klik nilai Z-nya, enter. Oke, didapatkan semuanya. Tinggal kalau diturunkan seperti ini. Oke, ditarik. Selanjutnya luas kelas interval. Jadi luas kelas interval ini kita dapatkan dengan nilai FZ interval tersebut dikurangi dengan nilai FZ sebelumnya. Ya, jadi kita tinggal cari ini sama dengan yang di sini kurang yang sebelumnya. Oke, enter. Selanjutnya ini tinggal kita tarik. Berikutnya adalah nilai frekuensi harapan. Ya, jadi frekuensi harapan ini nilainya itu sama saja dengan luas kelas interval dikali dengan jumlah datanya. Ya, jadi jumlah datanya kan 150. Tinggal kita akan kali ini dikali dengan jumlah datanya di sini. Ya, ini jumlah datanya kita kasih dolar ya. Karena dia tidak bergeser kalau tetap dia. Oke, ini tinggal kita tarik. Dapat nilai FE-nya. FO atau frekuensi objek ini tinggal kita langsung copy saja dari FI-nya di sini sama ya nilainya. Nah, selanjutnya untuk menentukan chi-square adalah sigma dari ini. Ya, tinggal kita cari dulu nilai ininya satu persatu.
Itu berarti sama dengan dalam kurung eh, ya, kurung ini ya, FE FO dulu ya, FO dikurang FE, tutup kurung baru dikuadratkan, setelah itu dibagi lagi dengan FE-nya. Oke. Nah, tinggal kita tarik ke bawah, kita dapatkan nilai ininya. Untuk chi-square-nya tinggal kita jumlahkan menggunakan rumus sum lagi. Oke, lalu enter. Nah, selanjutnya untuk mengetes hipotesis kita apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, kita harus membandingkan nilai chi-square yang sudah kita dapatkan ini dengan chi-square tabel. Jadi secara manual kalian bisa mengecek nilai chi-square tabelnya di tabel chi-square dengan melihat alfa dan derajat bebasnya. Nah, untuk kita menggunakan Excel ini kita punya rumus yang bisa menentukan itu. Ya, jadi bisa menggunakan chi-inf ya, tulisan seperti ini. Lihat i-nya ada dua itu ya, chi-inf dalam kurung probability atau alfanya kita yang kita gunakan adalah 0,05. Jadi ini bisa tergantung ya dari alfa yang kalian gunakan, tidak harus 0,05, bisa 0,01, tergantung apa alfa yang kalian gunakan. Terus derajat bebasnya itu didapatkan dari banyak kelas dikurangi 3. Tadi banyak kelasnya kita ada 7 kelas ya, kita kurangi dengan 3 berarti 4. Terus saya tutup kurung, hasilnya adalah 9,48 sekian-sekian. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau nilai chi-square itu lebih 4,168 itu dia lebih kecil daripada chi-square tabel 9,48 seterusnya ya. Itu berarti kita punya kesimpulan menerima H0 ya. Jadi H0-nya kita terima. Artinya data yang kita punya ini dia berasal dari sampel yang berdistribusi normal. Oke. Nah, demikian penjabaran saya tentang bagaimana menentukan uji normalitas menggunakan metode chi-square di Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji Kolmogorov-Smirnov, ya, uji normalitas juga. Selamat belajar, semoga mudah dimengerti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.